Shalom, kembali berjumpa kembali bersama kita duo apa bro? Duo Gracio. Duo. Karena anugerah Tuhan ya. Karena anugerah Tuhan kita masih ada di sini untuk bisa tapping untuk worship night setiap hari Jumat. Ya, sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Malam ini ya kita sangat bersyukur dan gimana? Ada yang mau di-sharing kan? Terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik ya. Pak Yogi, Tuhan baik. Betul. Itu mengalahkan semua dogma, doktrin yang ada. Tuhan ya. baik. Sekali-kali apa kita bilang Tuhan gak baik? Tuhan gak baik. Habis ini siap-siap ya. Canda ya. Ya, kita bisa ada sampai saat ini apapun yang kita lakukan anugerah Tuhan, dan tidak ada satu hari, satu detik dan satu menit pun hidup kita bisa lakuin dengan kekuatan kita sendiri. Setuju bro? Ya udah. Memang bukan ahlinya kita khotbah dan sharing. Kita memang ahlinya skillnya, talentanya di worship. Jadi kita lakuin aja apa yang menjadi talenta kita. Jangan terlalu melenceng ya. Udah ada bagiannya. Kalau lu kan udah dipersiapkan untuk jadi pengkhotbah. Oke. Ya, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hidup yang Kau berikan ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau percayakan buat kami di tempat ini. Apa yang bisa kami lakukan, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu Tuhan. Oh, bawa kami lebih dalam Tuhan, bawa kami lebih dalam untuk mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati setiap kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Engkau yang mengetahui segala perkara, segala cobaan, segala rintangan yang sedang kami alami. Dan Engkaulah satu-satunya jawaban, Engkaulah satu-satunya jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami datang di hadapan-Mu, Yesus, Yesus. Oh, oh, haleluya, haleluya.
sayang-Mu pada setiap kami. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hanya bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hanya bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayang-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hanya bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih, dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati hanya bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir. Amin. Penuhi kehidupanku, Kau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, bersyukur ada dalam hati-Mu, bersyukur ada dalam hati-Mu. Oke, ya jadi apa ya? Saya selalu berpedoman dengan kalau orang bilang kehidupan pribadi itu adalah kesaksian yang terbaik. Kadang-kadang dalam keseharian kita selalu kadang susah untuk menemukan apa sih kebaikan Tuhan gitu. Itu sebenarnya kadang kalau menurut saya mungkin grateful dan graceful-nya agak kurang ya. Sorry to say ya. Ya karena ya saya sih bersyukur. Saya bersyukur, maksudnya kadang dihadapkan juga dengan kehidupan seperti itu gitu, keadaan seperti itu. Kadang kita lihat kiri kanan, kita lihat teman sepermainan, kita lihat orang-orang yang udah lebih duluan sukses, yang lebih diberkati Tuhan lah ya. Dan kita kadang jadi berpikir, apakah saya akan ada di momen seperti itu gitu someday. Terus apakah belum nyampe-nyampe gitu momennya saya gitu kan. Jadi kadang kita jadi membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dan kita jadi kadang secara tidak langsung jadi mempertanyakan kok kita yang berkecimpung dalam dunia pelayanan, kita yang ambil bagian dalam pelayanan kok malah nggak diberkati seperti orang gitu. Nah, kadang juga saya berpikir dan dihadapkan dengan situasi seperti itu. Tetapi ya puji Tuhan, dalam momen yang singkat juga, ya Roh Kudus ingetin gitu. Maksudnya langsung muncul satu pertanyaan, kurang baik apa gua sama lu gitu. Ibaratnya gitu ya. Ibaratnya pertanyaan itu langsung tertancap di hati saya gitu. Ibaratnya kayak Tuhan ngomong, gua kurang baik apa sama lu? Dulu sebelum lu kenal gua, hidup lu kayak gimana? Jadi singkat cerita, saya lahir di keluarga Buddha. Saya bukan orang yang lahir percaya Yesus. Gitu. Jadi ya pertanyaan itu langsung tertancap di hati saya gitu. Kurang baik apa gitu? Maksudnya apa yang kurang gitu loh. Ya sebenarnya bukan apa yang kurang ya, tapi kita yang mungkin kurang mensyukuri. Dan saya lihat, maksudnya dalam momen-momen kemarin-kemarin 2 tahun laluan gitu, yang orang-orang masyarakat semua mengalami kesusahan, mengalami sebuah musibah mungkin ya. Tapi saya sangat menyadari dan bersyukur gitu kalau orang-orang tercinta saya dalam circle saya tuh sangat Tuhan jaga, sangat ya maksudnya enggak, ya puji Tuhan lah, maksudnya enggak mengalami seperti apa yang beberapa temen alamin, beberapa orang yang saya kenal alamin gitu. Dan di situ Tuhan tanya, apakah gua kurang baik? Apakah gua kurang
memberkati. Nah di situ kan saya jadi gitu ya, oh ya Tuhan. Maksudnya kadang hal-hal yang bukan materi, yang bukan berupa materi, Tuhan sebenarnya udah sangat menyatakan dalam hidup kita. Tapi kita yang kadang udah terlalu nyaman dan terlalu kayak ibaratnya ya ini udah privilege gua aja sih. Jadi kita nggak mensyukuri gitu. Misalkan kayak apa ya, yang di Alkitab itu yang apa, putra sulung dan yang itu ya, yang dia menghabiskan harta orang tuanya. Ya si bungsu dan si sulung. Dia kan nggak mensyukuri gitu kan. Maksudnya memang berkat materi yang ada di keluarga dia. Jadi kan merasa selalu kurang aja, mau minta semuanya, mau minta lebih. Akhirnya ya dia nggak bisa kelola dan dia foya-foya dan habis gitu. Dan kembali saya juga mengingat gitu. Maksudnya ya anak saya sekarang 2,5 tahun lebih, udah mau 3 tahun. Puji Tuhan, hal yang sangat saya syukuri gitu. Maksudnya dari lahir, tumbuh kembang besar sampai sekarang, ya sangat tidak merepotkan dan menyusahkan gitu. Soal susu juga nggak sufor, nggak yang mahal-mahal, ASI, terus minumnya juga susu susu yang UHT gitu, maksudnya. Tapi itu menurut dokter memang ternyata yang paling bagus gitu kan, susu sapi murni gitu loh, bukan yang udah diformulasikan gitu. Dan ternyata memang menurut dokter ya kedua yang paling bagus setelah ASI gitu kan. Dan itu kan memang cost biayanya kan nggak besar. Dibandingkan saya kadang cerita dengan teman-teman yang anaknya nggak mau ASI, terus atau istrinya maksudnya produksi ASInya nggak bagus. Itu kan mau nggak mau kan harus sufor dan harus keluarkan biaya yang lumayan besar kan setiap bulan untuk beli susu anak gitu. Dan puji Tuhan ya maksudnya gimana ya, bukan puji Tuhan juga sih maksudnya. Ya maksudnya itulah kebaikan Tuhan ya. Maksudnya apa yang hal kecil gitu loh. Itu yang selalu saya renungin, itu yang selalu saya pikir gitu. Maksudnya ya bukan berupa materi yang sangat besar yang kayak gimana gitu loh. Ya semua orang juga pasti mau lah. Semua orang pasti ya. Ya tapi firman Tuhan berkata ya, kalau kita mau itu kan kita harus bekerja dan berusaha. Jadi itu bukan kayak turun dari langit gitu. Tapi esensinya adalah saya mau cerita soal lihatlah, refleksikan ke diri kita lagi hal-hal kecil gitu kan. Saat ini masih bisa duduk, sehat. Ya apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Kita masih bisa bangun ya, dibandingkan dengan mungkin ada beberapa teman kita kenal sedang sakit atau dengan orang-orang yang sedang keadaan kurang baik gitu kan. Ya kadang saya kalau misalkan kayak buka sosmed, buka IG kan suka ada apa iklan lewat gitu kan, yang apa di web yang untuk nolong orang, sharing gitu kan. Aduh itu hati saya hancur gitu kadang lihat anak kecil sakit gitu kan, sakitnya sampai parah yang nggak ada biaya berobat. Aduh itu hati saya hancur. Maksudnya kadang ya di situ kita mesti belajar bersyukur gitu ya. Berkat Tuhan nggak selalu materi. Dan kalau kita hanya berfokus pada materi, ya saya rasa ketika someday memang itu Tuhan berikan, ya kita juga jadinya akan susah untuk mengucap syukur gitu, karena ya sudah kita takar gitu loh, sudah kita ukur dengan ya materi gitu kan. Jadi kadang menurut saya kebaikan Tuhan itu sederhana sebenarnya, simple. Ya kita ya bukan berarti kita jadi loyo, jadi lemes, jadi enggak striving untuk chase something big, something good gitu ya, bukan ya. Tapi kadang ya maksudnya fokusnya jangan ke sana gitu. Tapi kita harus jalani proses. Kalau memang ya tetaplah bekerja, beraktivitas.
menghasilkan gitu loh. Dan ketika memang nanti suatu saat Tuhan percayakan yang memang sudah saatnya kita untuk bisa kelola, ya pasti di saat itu juga kita akan jadi berkat buat orang gitu kan. Kita jadi nggak cinta akan materi itu gitu loh. Ya kita tahu gitu karena memang itu berkat dari Tuhan, Tuhan yang kasih, Tuhan yang bagi gitu. Jadi kita nggak akan pelit, kita nggak akan pelit gitu. Ya itu cuma barang lah gitu ya, barang materi. Ya maksudnya kita akan bisa belajar untuk sharing. Seperti Tuhan bagi, Tuhan berkati kita gitu. Kita jadi akan bisa ada hati gitu sampai di situ untuk kita menolong orang-orang yang memang ya membutuhkan gitu sih. Bagaimana Pak? Yes. Ya gitu sih. Jadi ya semoga apa yang saya sharingkan bisa menjadi rema, bisa menjadi renungan untuk Bapak Ibu teman-teman semua di rumah atau saat ini sedang dengerin di balik setir mobil atau sedang dimanapun berada gitu ya. Ya ambil waktu sejenak, ucapin ya terima kasih Tuhan, thank you Jesus for everything. Bener deh, nggak semuanya harus berupa materi gitu. Dan ketika kita menyadari hal itu, saya percaya ya Tuhan juga akan memberikan apa yang memang ketika memang kita sudah dewasa untuk kita bisa kelola dengan baik, apa yang Tuhan bisa berikan buat kita nanti kita bisa salurkan buat orang yang butuh juga. Ya saya rasa itu butuh kedewasaan, butuh hikmat ya, butuh hikmat kedewasaan untuk kita. Yes, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.
Thank you Jesus.